Tuhan ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom sahabat-sahabat kabar baik yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Anakesia. Ya, pertemuan kali ini saya akan berbagi atau kita sama-sama belajar tentang petarung sejati. Paulus sering menggunakan gambaran di dalam Alkitab bahwa sebagai peperangan, perlombaan, kejuaraan, dan itu sering Paulus gunakan untuk membantu orang Kristen yang setia mengikut Kristus. Ada satu ayat yang saya sangat suka sekali, yaitu di 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jelas sekali di sini Paulus itu menggambarkan bahwa seorang Kristen untuk menjadi petarung yang sejati itu digambarkan dengan seorang atlet. Seorang atlet lari yang tidak sembarangan berlari, karena atlet lari itu ada aturan-aturannya. Dan juga seperti atlet tinju yang tidak sembarang memukul. Kehidupan kekristenan itu sendiri adalah perlombaan, peperangan dan pertempuran yang sengit, karena pertempuran itu berkecamuk di dalam pikiran kita semua. Bukan pertempuran yang melawan darah dan daging, tetapi pertempuran itu adalah pertempuran bagaimana supaya kita bisa lepas dari rasa dari pikiran yang terbentuk oleh pikiran itu sendiri. Ya, kita sama-sama coba kita membahas tentang petarung sejati. Petarung sejati itu apa sih ya? Petarung sejati itu seorang yang bisa melawan diri sendiri. Musuh terbesar manusia itu bukan melawan hal-hal yang spektakuler, tidak, hal-hal yang hebat, tidak, tetapi musuh terbesar manusia adalah terhadap diri sendiri, yaitu egois, mudah marah, mudah tersinggung, bahkan sulit untuk menerima masukan satu dengan yang lain. Itu petarung sejati berarti dia bisa melawan diri sendiri. Yang kedua, untuk menjadi petarung sejati biasanya dia suka berjuang. Ya, suka berjuang. Jadi ketika kita menjadi seorang atlet, saya pernah menjadi seorang atlet di masa kecil saya sampai masa besar saya, bagaimana saya harus berjuang bangun tidur pagi sudah sampai ke lapangan dan akhirnya latihan, pulang sekolah, tidur sebentar, latihan lagi, dan itu selalu yang saya lakukan setiap hari. Berjuang untuk bisa menjadi seorang atlet yang tidak sembarang berlari tetapi punya tujuan supaya kita menjadi petarung yang hebat. Yang ketiga, untuk menjadi petarung sejati jangan menjadi seorang pecundang. Biasanya seorang pecundang itu orang yang takut atau hanya menang di kandang sendiri, tetapi begitu keluar dari kandang sendiri pasti dia kalah. Mazmur 27 ayat 1 Tuhan katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Jadi kita tetap di dalam kandang maupun di luar kandang, di dalam kehidupan kita harus menjadi petarung sejati sehingga kita tidak boleh jadi pecundang. Yang keempat, ciri khas jadi petarung sejati yaitu pernah keok mungkin, pernah kalah tetapi cepat bangkit. Jangan keok terus mati, ya. Keok tapi dia harus bangkit. Pernah kalah tapi dia harus bangkit. Ulangan 31 ayat 6 di sana mengajarkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jangan takut ya, bangkit dan harus bangkit. Yang kelima, untuk menjadi seorang petarung sejati dia harus disiplin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi kita harus tetap hidup disiplin, baik di dalam kebenaran atau di dalam didikan yang Tuhan kasih buat kita.
Jangan kabur-kaburan maksudnya. Jadi kadang disiplin, kadang enggak. Tapi kita coba belajar untuk tahap demi tahap, tapi tetap di dalam disiplin bersama Tuhan. Yang keenam, untuk menjadi petarung sejati kita harus pantang menyerah. Karena orang yang cepat menyerah tidak dapat mendapatkan apa-apa. Seorang petinju ketika dia baru masuk ring tinju, tapi dia sudah menyerah, dia nggak bisa memukul lawan. Ya, Mazmur 126 ayat 5-6 dikatakan di sana, orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas. Yuk, jangan pantang menyerah. Yang ketujuh, untuk menjadi petarung sejati yaitu dia harus berkomitmen di dalam kehidupannya bersama Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan, usahakanlah supaya kamu layak. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi setiap kali kita, dimanapun kita berada, itu kita harus berkomitmen terhadap kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang terakhir di dalam menjadi petarung sejati itu yaitu harus berani membayar harga. Biasanya kita sudah komitmen. Kita sudah pantang menyerah, kita pernah kalah tapi kita bangkit. Tetapi kadang kita takut untuk membayar harga di hadapan Tuhan. Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Ketika saya percaya kepada Tuhan dan memutuskan untuk meninggalkan iman saya yang lama menuju iman saya yang baru yaitu kepada Tuhan Yesus, saya harus kehilangan segalanya. Saya harus kehilangan pekerjaan yang sudah saya raih dengan susah payah. Saya juga harus kehilangan keluarga selama 9 tahun, tapi puji Tuhan ketika saya berani untuk bayar harga, saya mengikut Tuhan. Apa yang terlepas dari saya, Tuhan kembalikan dengan luar biasa. Sahabat, dimanapun kita berada, yuk kita sama-sama untuk menjadi seorang petarung sejati di dalam kebenaran bersama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Tak takut, nyatakan kebenaran.